Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Budi Kalista dengan NIM 1312300259. Perkenalkan, nama saya Aureliana Weber Syarani dengan NIM 1312300267. Perkenalkan, nama saya Selvi Putri Darmayanti dengan NIM 1312300-242. Perkenalkan, nama saya Putri Anastasia dengan NIM 1312300264. Di sini kami akan membahas satu lembaga negara penunjang yang kami pilih, yaitu KPK. Dan kami akan menjelaskan beberapa histori dan dasar hukumnya serta dengan contoh kasus dari KPK tersebut. Sejarah KPK dapat ditelusuri kembali tahun 1990-an ketika banyak negara mulai menyadari bahwa korupsi menjadi masalah besar yang mempengaruhi stabilitas dan kemakmuran mereka. Sebagai respons terhadap masalah ini, banyak negara mengadakan konferensi internasional tentang korupsi di mana mereka berkomitmen untuk memperkenalkan kebijakan dan institusi baru untuk mencegah dan melawan korupsi. Dasar hukum KPK biasanya didasarkan pada undang-undang atau peraturan khusus yang mengatur pembentukannya dan fungsi. Undang-undang ini biasanya mencakup hal-hal seperti kekuasaan dan tanggung jawab KPK, proses investigasi dan penyidikan, dan mekanisme untuk melaporkan dan menuntut tuntutan pidana terhadap pelaku korupsi. KPK biasanya memiliki kekuasaan untuk melakukan investigasi, mengumpulkan dan menganalisis bukti, dan menuntut tuntutan pidana terhadap pelaku korupsi. Mereka juga dapat bekerja sama dengan lembaga penegak hukum lainnya, seperti polisi dan kejaksaan, untuk memastikan bahwa tindakan yang tepat diambil terhadap pelaku korupsi. Secara keseluruhan, KPK adalah alat penting dalam melawan korupsi dan mempromosikan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan. Mereka memainkan peran penting dan membangun sistem yang lebih baik dan adil bagi warga negara. Kami akan membahas tentang salah satu kasus yang ditangani oleh KPK tentang kasus korupsi di Pertamina, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi KPK telah menetapkan Karen Agustiawan atau Direktur Utama Pertamina periode 2009 sampai 2014 sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan liquefied natural gas atau LNG. Ketua KPK Firly Bahuri menjelaskan KPK menahan Karen selama 20 hari pertama sejak hari ini. Adapun kronologi kasus dugaan korupsi Karen adalah sebagai berikut. Sekitar tahun 2012, PT Pertamina Persero memiliki rencana untuk mengadakan liquefied natural gas atau LNG sebagai alternatif mengatasi terjadinya defisit gas di Indonesia. Perkiraan defisit gas akan terjadi di Indonesia di kurun waktu 2009 sampai dengan 2040. Sehingga diperlukan pengadaan LNG untuk memenuhi kebutuhan PT PLN Persero, industri pupuk dan industri petrokimia lainnya di Indonesia. GKK alias KA yang diangkat sebagai Direktur Utama PT Pertamina Persero periode 2009 sampai 2014 kemudian mengeluarkan kebijakan untuk menjalin kerjasama dengan beberapa produsen atau supplier LNG yang ada di luar negeri, diantaranya perusahaan CCL atau Corpus Christi Liquefaction atau LSC Amerika Serikat. Saat pengambilan kebijakan dan keputusan tersebut, GKK alias KA secara sepihak langsung memutuskan untuk melakukan kontrak perjanjian perusahaan CCL, melakukan kajian hingga analisis menyeluruh dan tidak melaporkan pada Dewan Komisaris PT Pertamina Persero. Selain itu, pelaporan untuk menjadi bahasan di lingkup rapat umum pemegang saham atau RUPS. Dalam hal ini pemerintah tidak dilakukan sama sekali sehingga tindakan GKK alias KA tidak mendapatkan restu dan persetujuan dari pemerintah saat itu. Konferensi pers penetapan dan penahanan TSK terkait TPK pengadaan LNG di PT Pertamina TA 2011 sampai 2021. Konferensi pers penetapan dan penahanan TSK terkait TPK pengadaan LNG di PT Pertamina TA 2011 sampai 2021, konferensi pers penetapan dan penahanan TSK terkait TPK pengadaan LNG di PT Pertamina TA 2011 sampai 2021. Dalam perjalanannya, seluruh kargo LNG milik PT Pertamina Persero yang dibeli dari perusahaan CCL LLC Amerika Serikat menjadi tidak terserap di pasar domestik yang berakibat kargo LNG menjadi oversupply dan tidak pernah masuk ke wilayah Indonesia. Atas kondisi oversupply tersebut,
Atas kondisi oversupply tersebut, berdampak nyata harus dijual dengan kondisi merugi di pasar internasional oleh PT Pertamina Persero. Perbuatan GKK alias KA bertentangan dengan ketentuan diantaranya sebagai berikut. 1. Akte Pernyataan Keputusan RUPS tanggal 1 Agustus 2012 tentang Anggaran Dasar PT Pertamina Persero. Yang kedua, Peraturan Menteri BUMN nomor Per 05 MBU 2008 tanggal 3 September 2008. Yang ketiga, ada Peraturan Menteri BUMN nomor Per 01 MBU 2011 tanggal 1 Agustus 2011. Yang keempat, Permenek BUMN nomor Per 03 MBU 08 2017 tentang pedoman kerjasama BUMN. KPK mengatakan perbuatan Karen menimbulkan dan mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah sekitar $140 juta yang ekuivalen dengan 2,1 triliun. Tersangka melanggar pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Komisi Pemberantasan Korupsi atau yang biasa kita sebut KPK harus dipertahankan karena beberapa alasan, dan kami menemukan ada 4 alasan yang mendukung, yaitu yang pertama, mencegah dan melawan korupsi. KPK bertanggung jawab untuk mencegah dan melawan korupsi yang dapat merusak stabilitas dan kemakmuran negara. Dengan memiliki KPK, negara dapat memastikan bahwa tindakan yang tepat dan diambil terhadap pelaku korupsi dan bahwa sistem pemerintahan transparan dan akuntabel. Yang kedua adalah mempromosikan transparansi dan akuntabilitas. KPK mempromosikan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan dengan memastikan bahwa kegiatan pemerintahan terbuka dapat diverifikasi, yaitu hal ini membantu membangun kepercayaan publik dan memastikan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas tindakan mereka. Lalu yang ketiga ada melindungi hak-hak warga negara. KPK melindungi hak-hak negara dengan memastikan bahwa mereka dapat mengajukan keluhan tentang tindakan korupsi tanpa takut dihukum. Hal ini membantu kita untuk memastikan bahwa pemerintahan bertanggung jawab atas tindakan mereka dan bahwa warga negara memiliki suara dalam proses pengambilan keputusan. Lalu yang keempat adalah mempromosikan keadilan dan keberlanjutan. KPK mempromosikan keadilan dan keberlanjutan dengan memastikan bahwa sumber daya negara digunakan secara adil dan efisien. Hal ini membantu memastikan bahwa negara dapat memberikan layanan dan program penting kepada warganya. Secara kesimpulan, kita dapat menemukan bahwa KPK adalah alat penting dalam melawan korupsi dan mempromosikan transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam pemerintahan. Mempertahankan KPK sangat penting untuk membangun sistem yang lebih baik dan adil bagi warga negara Indonesia. Sekian pembahasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.